Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali siswa kelas 12 yang bersemangat. Di video kita kali ini kita akan membahas mengenai ukuran penyebaran pada data berkelompok. Jadi video sebelumnya kita sudah membahas mengenai ukuran penyebaran untuk data tunggal. Jadi ini adalah materi terakhir dari bab statistika ya. Nah, di sini sudah Ibu klasifikasikan untuk data tunggal maupun data berkelompok. Itu masing-masing sudah punya rentang hamparan, kemudian simpangan kuartil, ada simpangan rata-rata, ada ragam, dan kemudian simpangan baku. Baik itu data tunggal maupun data berkelompok, simbol yang digunakan yaitu sama. Nah, namun di sini ada sedikit perbedaan pada data tunggal dan data berkelompok untuk menghitung ukuran penyebaran datanya, di mana pada data tunggal ada simbol XI, itu maksudnya adalah data ke I. Namun pada data berkelompok ada simbol yang digunakan XI, ini adalah titik tengah. Nah, nanti kita akan ketemu simbol-simbolnya. Nah, di sini untuk data tunggal untuk rentangnya Xmax dikurang Xmin. Nah, pada data berkelompok, karena di data berkelompok itu tidak ditentukan nilai pasti data terbesar dan data terkecilnya, maka bisa dicari dengan menggunakan titik tengah kelasnya. Jadi kita cari masing-masing kelas, kita cari titik tengah kelasnya, cari yang terbesar, kemudian dikurangin titik tengah kelas yang terkecil. Nah, untuk hamparan itu sama, data kelompok dengan data tunggal masing-masing Q3 dan Q1 yang digunakan, Q3 dikurang Q1, namun di sini kuartilnya digunakan rumus data berkelompok ya. Kalau di data tunggal ya gunakanlah untuk data tunggal, di beda. Untuk kuartil itu sudah ada di video sebelumnya, silahkan dilihat di link deskripsi. Kemudian simpangan kuartil juga sama, ada setengah dari nilai hamparan. Jadi untuk mencari simpangan kuartil, cari dulu nilai hamparannya. Nah, yang membedakan di sini adalah ada sedikit perbedaan di simpangan rata-rata dan di ragam. Pada simpangan rata-rata, pada data tunggal itu tidak ada FI-nya di sini. Tidak ada FI-nya. Jadi dia hanya mencari rata-rata dari jarak antara data ke I dengan nilai rata-ratanya. Nah, jadi masing-masing data itu dikurangi dengan rata-ratanya, diambillah nilai mutlaknya, kemudian dibagi dengan banyak datanya. Nah, tetapi pada data berkelompok ada FI di sini. Jadi dia dikalikan dengan frekuensi kelasnya. Jadi setelah didapat, jadi XI ini adalah titik tengah ya. Titik tengah dikurangi dengan nilai rata-ratanya, nilainya mutlak, tidak ada negatif. Kemudian dikali dengan frekuensinya, lalu dijumlahkan setiap kelasnya, baru dibagi dengan banyak datanya. Jadi di sini K itu adalah banyak kelas, dan ini N itu adalah banyak datanya. Nah, pada ragam juga sama. Untuk ragam pada data tunggal itu tidak ada FI-nya, karena dia langsung saja data ke I dikurangi rata-rata, kemudian dikuadratkan, lalu dijumlahkan semuanya, dibagi dengan banyak datanya. Nah, tetapi pada data berkelompok ada FI-nya. Jadi setelah titik tengah dikurangi dengan rata-rata, kemudian dikuadratkan, dikali dengan frekuensi kelasnya, dijumlahkan, kemudian baru dibagi dengan banyak datanya atau jumlah dari frekuensinya. Nah, untuk simpangan baku itu sama-sama akar dari varian atau ragamnya. Oke, itu saja untuk ukuran penyebaran data. Kita masuk saja langsung ke contoh soal bagaimana menentukan ukuran penyebaran data untuk data berkelompok. Ya, di sini sudah ada contoh soal bagaimana menentukan ukuran penyebaran suatu data berkelompok. Tentukan jangkauan hamparan simpangan kuartil, simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku dari data berikut. Jadi kita mencari seluruh ukuran penyebaran data dari data berkelompok ini ya. Ini sebenarnya data yang sudah digunakan berulang kali pada pada statistika. Jadi bisa dilihat saja di video-video sebelumnya. Nah, untuk menjawabnya, kita membutuhkan beberapa kolom tambahan supaya dapat membantu kita mencari ukuran penyebaran data ini. Oke, sudah kita buat beberapa kolom tambahan dari tabel. Jadi sebenarnya kalau
yang ditanya itu hanya sedikit, misalkan hanya ditanya simpangan rata-rata saja atau simpangan atau jangkauan saja, itu tabel kolom pembantunya tidak sebanyak ini. Ini karena kita mau mencari secara lengkap, maka ada kolom-kolom tambahan. Jadi disesuaikan saja kapan kalian ketemu soal-soal untuk menentukan ukuran penyebaran datanya. Nah, di sini kita mau mencari, pertama kali kita cari jangkauan ya. Kita mau mencari nilai jangkauan. Atau istilahnya rentang ya. Simbolnya adalah J. Nah, jangkauan atau rentang untuk data berkelompok tadi sudah ada di tabel, adalah titik tengah maksimum dikurang dengan titik tengah minimum. Nah, ini tinggal dicari saja. Nah, artinya kita menentukan dulu titik tengahnya. Nah, karena ini datanya sudah digunakan sudah berulang kali, kita sudah bisa menentukan ya. Untuk mencari titik tengah itu 30 ditambah 34 dibagi dengan 2. 64 bagi 2 itu 32. Karena ini intervalnya 5, berarti tinggal ditambahkan saja 5, 37, 42, 47, 52, 57. Jangan lupa cari jumlah dari frekuensinya. Sigma Fi sama dengan, ini ada 50. Nah, sudah didapat nilai titik tengahnya, tinggal kita tentukan yang tertinggi dengan yang terendah. Berarti 57 dan 32. Tinggal dimasukkan saja. 57 dikurangi 32, hasilnya adalah 25. Inilah nilai jangkauannya. Itu ya, untuk menentukan rentang dari data berkelompok. Oke, kita lanjut ke mencari nilai hamparan. Hamparan itu disimbolkan dengan H. H adalah Q3 dikurang dengan Q1. Nah, seperti sebelumnya kita sudah pernah mencari di video sebelumnya untuk nilai masing-masing kuartil dari data ini. Didapat nilainya sebelumnya, yaitu kuartil 3-nya adalah 49,08 dikurang dengan 35,54. Nah, didapatlah hasilnya 13,54. Nah, 49,08 dikurang 35,54 ya. Didapatlah hasilnya 13,54. Kalau Q3 belum kita cari, Q1 juga belum dicari, atau kita menemukan tabel yang baru, ya kita cari dulu Q1 dengan Q3 dengan cara ukuran letak data pada data berkelompok. Itu ya. Untuk selanjutnya kita mencari nilai simpangan kuartil. Nah, untuk simpangan kuartil disimbolkan dengan QD. QD adalah 1/2 dikali dengan hamparan, artinya 1/2 dikali dengan nilai hamparannya adalah 13,54 sama dengan 6,77. Didapat nilai simpangan kuartilnya adalah 6,77. Nah, jadi kolom XI itu hanya digunakan untuk menentukan rentang. Nah, bagaimana dengan 5 kolom tambahannya? Nah, di sini kita menggunakan atau kita gunakan untuk mencari simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku.
Oke, bisa dilihat di sini bahwa untuk menentukan simpangan rata-rata itu kita memerlukan rata-ratanya, ya kan? Kita menentukan rata-rata data tersebut. Nah, ini anggaplah kita belum mencari rata-ratanya. Jadi untuk menentukan simpangan rata-rata, kita cari terlebih dahulu nilai rata-ratanya. Oke. Ingat, untuk mencari nilai rata-rata pada data berkelompok adalah FI dikali dengan XI dibagi dengan sigma F. Ya. FI frekuensi dikali dengan titik tengah dibagi dengan jumlah frekuensinya. Berarti di sini ada kolom tambahan FI dikali XI. Kita ulangi saja lagi. Mencari untuk kelas pertama, FI dikali XI-nya 320. Kemudian selanjutnya ada 444. Kemudian yang kelas ketiga itu 420. Kemudian 282, 260, dan yang terakhir adalah 399. Nah, ini didapat dari hasil perkalian antara FI dikali XI. Jadi FI dikali XI sama dengan FI XI. Tuh untuk mencarinya. Kemudian ini dijumlahkan ya. Jumlahkan ke bawah. Didapatlah hasilnya 2125. Nah, ini kita masukkan. Oh, maaf, di sini ini sigma. Jadi jumlah dari perkaliannya yaitu 2125 dibagi dengan sigma F-nya 50. Kan didapatlah rata-ratanya 42,5. Jadi sebelum mencari simpangan rata-rata, cari dulu nilai rata-ratanya. Rata-rata yang digunakan adalah rata-rata berkelompok. Jangan lagi menggunakan rata-rata data tunggal. Oke, kita lanjut untuk mencari simpangan rata-ratanya. Simpangan rata-rata rumus yang digunakan adalah 1/n, kemudian dikali sigma I sama dengan 1 sampai K. K ini adalah banyak kelasnya, jadi kalau kelasnya 6 berarti 1 sampai 6. FI dikali dengan XI dikurang X bar, nilai mutlaknya. Nah, karena kita di sini ada XI dikurang X bar, maka kita butuh bantuan kolom untuk mencari dulu nilai XI dikurang X bar. Artinya titik tengah dikurangi rata-rata. Ya, titik tengah dikurangi dengan rataannya. Nah, ini Ibu buat catatan supaya kalian tidak lupa. Jadi kita fokus kepada titik tengahnya. Jadi kita fokus kepada 32, 37 sampai dengan 57. Kemudian dikurangi dengan nilai titik tengah, nilai rata-ratanya 42,5. Nah, kita isi kolomnya masing-masing sehingga didapatlah hasil dari pengurangannya. 32 dikurangi 42,5 itu 10,5. Kita ambil saja warna yang lain. 10,5. Kemudian 37 dikurangi 42,5, 5,5. Begitu seterusnya sampai kelas terakhir. Ini didapat 0,5. Ini didapat 4,5. Ini 9,5. Kemudian di sini terakhir 14,5. Ya, sudah didapat XI dikurang X barnya. Itu kolom bantuan untuk
perkalian antara FI dikali dengan XI dikurang X barnya. Jadi kalian fokus lagi ke perkalian antara FI. Nah, lanjut kita isi FI dikali dengan nilai mutlak ini 10 dikali 10,5 dapatlah 105. Kemudian ke bawah 12 dikali 5,5 didapatlah 66. Lanjut sampai dengan selesai. Ini boleh kalian gunakan kalkulator juga tidak masalah jika kalian merasa angka-angkanya sulit, tapi ini masih angka-angka yang ya angka normal lah. Oke, kita dapatlah sigma FI kali XI dikurang X barnya sama dengan, nah ini tinggal jumlahkan saja, tinggal dijumlahkan maka dapatlah hasilnya 352. Sini 1/n dikali dengan sigmanya, n itu adalah banyak datanya, berarti 1/50 dikali dengan sigma ini kan sudah kita cari. Nah, di sini dia. Berarti dikali dengan 352. Maka didapatlah hasilnya 7,04. Nah, sudah dapat nilai simpangan rata-rata. Jadi ingat ya, untuk mencari simpangan rata-rata dan simpangan baku maupun ragam, itu cari dulu nilai rata-ratanya. Setelah didapat nilai rata-rata baru dikurangi dengan titik tengah. Oke, lanjut ke yang kelima. Yang kelima ada ragam. Nah, untuk ragam rumus yang digunakan adalah S kuadrat 1/n dikali dengan sigma I sama dengan 1 sampai K FI dikali XI dikurang X bar dikuadratkan. Nah, karena di sini ada pengkuadratan dengan perkalian dengan FI, ya tinggal tambahkan saja satu kolom lagi untuk mencari XI dikurang X bar dikuadratkan. Nah, di sini kan kita sudah mencari nilai XI dikurang X yang nilainya mutlak. Nah, kalau nilai mutlak dikuadratkan dengan tidak mutlak dikuadratkan, hasilnya juga akan sama-sama positif. Nah, berarti untuk mencari yang kuadrat, ini cukup lihat saja tabel yang ini, kemudian dikuadratkan nilainya. Nah, seperti itu saja. Berarti di sini bisa kita tulis simbolnya adalah kuadratkan. Nah, kita tandai saja, berarti fokus kita ke nilai yang mutlak tadi 10,5 dikuadratkan, maka didapatlah hasilnya 110,25, kemudian 5,5 dikuadratkan 30,25, kemudian ini juga dikuadratkan 0,25, 20,25, 90,25, dan yang terakhir adalah 210,25. Nah, selesai pekerjaan kita untuk mengkuadratkan. Jadi tidak perlu lagi kalian kurangi ulang dari awal kemudian kuadratkan. Kita tinggal lihat tabel sebelumnya saja langsung dikuadratkan. Artinya 10,5 kali 10,5 dan seterusnya. Nah, karena di sini ada kita kali dengan FI, berarti cukup ditambah lagi satu kolom terakhir, yaitu untuk perkalian FI dikali dengan hasil pengurangannya lalu dikuadratkan tadi. Nah, berarti di sini sudah jauh pekerjaan kita. FI dikali dengan ini, maka hasilnya ini. Nah, itu ya. Ini tadi dikali juga. Kemudian yang ini juga dikali. Jadi FI dikali ini dapat yang ini
yang biru dikali dengan ini dapatlah yang ini. Tinggal kalian pahamilah, silakan diputar videonya berulang-ulang. Nah, tinggal dilihat saja FI-nya 10 dikali dengan 110,25. Didapatlah hasilnya 1102,5. Kemudian ini juga 12 dikali 30,25 dapat 363. 10 dikali 0,25 dapat 2,5. Kemudian di sini 121,5. Kemudian 451,25. Dan yang terakhir ada 1471,75. Kita hitung atau kita jumlahkan hasil perkaliannya. Didapatlah jumlahnya 3512,5. Nah, setelah didapat jumlahnya tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya saja. 1 per N-nya tadi sama 1/50 dikali dengan 3512,5. 3512,5 dibagi dengan 50. Didapatlah nilai S kuadrat adalah 70,24. Sudah selesai ragam, dapatlah simpangan baku. Langsung saja, simpangan baku adalah S sama dengan akar dari S kuadrat. Didapatlah berarti akar dari 70,24 sama dengan 8 atau di sini 8,38. Nah, inilah ukuran penyebaran yang terakhir, yaitu simpangan baku. Jadi bekerja kita bekerja itu hanya di tabel saja. Kalau untuk rumus itu tinggal memindahkan angka yang sudah kita dapat dari tabel, kita pindahkan ke rumusnya. Jadi di sini diingat bahwa untuk mencari rata-rata adalah FI dikali XI kemudian dibagi dengan frekuensi. Cari simpangan rata-rata, cari dulu nilai yang mutlak, kemudian dikali dengan FI lagi. Jumlahkan baru dibagi dengan frekuensinya. Kemudian untuk mencari ragam tinggal dikuadratkan saja hasil dari yang simpangan rata-rata atau dari hasil pengurangan nilai mutlak tadi, lalu dikali lagi dengan FI, kemudian jumlahkan dibagi lagi dengan frekuensinya. Ya, itu saja untuk materi hari ini. Jadi ini adalah materi terakhir dari statistika ya, ukuran penyebaran data itu adalah materi terakhir kita dari bab statistika atau dari kompetensi dasar 3.2 yang membahas mengenai masalah atau materi statistika. Nah, agar kalian lebih dapat memahami materinya, seperti biasa coba dikerjakan latihan berikut. Ini adalah latihan kita untuk hari ini, agar kalian bisa mencoba sendiri bagaimana menentukan ukuran penyebaran data dari suatu data berkelompok. Silakan kalian cari nilai rentang, hamparan, simpangan kuartil, simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku dari data ini. Ini tabelnya beda dengan tabel pada latihan sebelumnya ya. Jadi kalian lebih mencari lagi dari awal sekali. Kalian cari rata-rata, kalian mencari kuartilnya juga terlebih dahulu. Silahkan dilihat video-video sebelumnya atau lihat kembali catatan yang sudah kalian catat. Dan untuk hari ini ya sampai di sini dulu. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya dengan materi berikutnya, yaitu matriks. Jadi di pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai matriks. Selamat belajar dan selamat mengerjakan tugasnya. Tetap selalu semangat dan jaga kesehatannya. Dan jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.